Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Sulistianingsih, asisten menggambar teknik angkatan 2020, dan rekan Saya Rifra Isbarudin, asisten menggambar teknik angkatan 2020. Di sini kami sebagai pengampu modul 2. Berikut merupakan materi yang kami sampaikan, silahkan dipelajari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifra Isbarudin. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan part picture holder. Oke, di sini saya akan membuat part yang pertama, yaitu base part. Oke, sebelum kalian membuat part, kalian bisa membuat foldernya terlebih dahulu, folder penyimpanan. Kita klik di sini folder, kita new folder. Kita berikan name kalian. Lalu nama kalian. Lalu besertakan modul yang kalian kerjakan saat ini, yaitu modul 2. Kita enter aja langsung. Nah, selanjutnya kita buka SolidWorks kalian. Lalu seperti biasa, kita untuk membuat part pada awalnya kita harus menggunakan new dokumen atau new part. Seperti ini, new dokumen. Nah, di sini kan ada 3 mode. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan mode part, yaitu dimana kita harus membuat part pada bagian ini. Jadi kita klik OK aja. Nah, maka tampilan kalian akan seperti ini ya. Nah, untuk langkah pertama itu kita harus menentukan sudut pandang, yaitu pada kali ini kita menggunakan sudut pandang top plane atau sudut pandang atas. Kita langsung klik aja. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan orientationnya ini dari kanan plus normal tuh. Lalu di sini kita membutuhkan sebuah persegi, di mana kita menggunakan rectangle tool, khususnya corner rectangle, karena kita akan membuat persegi panjang dari sudut ke sudut. Nah, untuk pembuatan persegi panjang sendiri ada 2 cara, yaitu bisa kita tarik, kita klik bagian titik origin ini, lepaskan mouse, terus klik lagi di arah yang kalian inginkan. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan drag klik, dengan cara klik di sini sambil tetap ngedrag, mouse-nya tetap diklik, tarik, lepaskan klik kanannya, ke kiri maksudnya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan ukuran pada persegi panjang ini menggunakan smart dimension. Oke, untuk pemberian ukurannya, kita untuk lebarnya sebesar 46 mm dan tingginya panjangnya sepanjang 150 mm. Oke, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan ruang 3D atau ketebalan pada sketsa yang telah kita buat sebelumnya dengan cara klik feature, terus extrude boss. Lalu untuk ketebalannya sebesar 12. Oke, untuk mengatur ketebalan ini bisa menggunakan 2 cara ya. Bisa kita drag seperti ini, kita sesuaikan keinginan, atau dengan menggunakan cara parameter yang ini. Selanjutnya kita akan menentukan end condition. Nah, untuk end condition ini kita memilih blind, karena di sini kita menggunakan satu arah aja. Oke, selanjutnya kita checklist atau centang aja. Oke, selanjutnya kita akan memberikan sebuah lekukan pada sisi sudut tiap sisi dengan cara menggunakan fitur chamfer. Nah, untuk chamfer sendiri merupakan tools yang digunakan untuk memberikan untuk memangkas pada sudut-sudut tertentu yang kita inginkan dengan derajat tertentu juga. Sedangkan fillet merupakan tools di mana kita melengkungkan sudut-sudut tertentu dengan kehendak kita, dengan radius tertentu juga. Oke, selanjutnya kita klik line ini, kita klik, lalu kita klik fillet di bagian bawahnya ini, kita klik chamfer. Nah, maka tampilan akan seperti ini, akan muncul previewnya. Nah, untuk jangan lupa kita gantikan depth-nya itu sebesar 3 mm. Nah, untuk derajatnya sebesar 45 derajat atau degree. Nah, jangan lupa untuk
Checklist select stroke phase, dengan propagation dan full preview. Full preview ini untuk melihatkan previewnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa checklist saja. Nah, seperti ini. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan membuat lubang atau sebuah tempat untuk meletakkan holdernya nanti. Tepatnya di bagian sini kita klik, terus kita klik normal tool. Nah, seperti ini kita pilih sketch, lalu kita menggunakan tool centerline untuk membuat konstruksi pada garis, pada bidang. Nah, cara kita klik pada dalam bidang biru ini, kita klik, kita tarik, pastikan garis ini sejajar ya dengan bidangnya, dengan cara pada monitor akan terlihat bahwa ada tulisan 180 derajat atau garis kuning dengan garis hitam di tengahnya. Oke, kita klik aja. Nah, untuk menentukan garis berikutnya kan ada garis bantu nih. Kalian tinggal menyesuaikan aja sampai berbentuk persegi panjang. Nah, usahakan untuk garis terakhir ini kalian sesuaikan agar tetap tegak lurus. Nah, seperti ini. Kita escape untuk mengakhiri perintah. Ini kita akan membuat 4 lingkaran. Kita langsung buat dari tiap sudut persegi panjang ini. Kalau untuk ukurannya sebenarnya kalau sementara ini terserah, bisa kalian buat terserah aja. Nah, selanjutnya kita akan memberikan ukuran pada lingkaran tersebut. Kita pilih salah satu dulu aja, misalnya yang ini kita beri ukuran 5. Nah, kita checklist. Nah, di sini kita akan menyamakan ketiga lingkaran ini dengan satu yang telah sudah diberi ukuran. Dengan cara yang pertama klik yang telah kita beri ukuran, lalu klik shift dengan tahan shift. Kita klik ketiganya lagi. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan add relation di bagian menu bagian sini, bagian kiri. Kita buat corradial, concentric, equal, dan fix. Kita pilih yang equal. Nah, mengapa equal? Equal sendiri akan menyamakan sebuah sketsa yang telah kita buat dan kita beri ukuran sebelumnya. Sedangkan concentric akan menitik pusatkan pada satu titik pusat. Sedangkan corradial adalah membuat sebuah lingkaran itu akan berhimpit. Sedangkan fix membuat lingkaran itu tidak bisa diubah lagi. Seperti itu. Kita langsung checklist saja. Nah, selanjutnya kita akan memberikan jarak atau ukuran pada konstruksi yang telah kita buat sebelumnya, yang garis putus-putus ini. Dengan cara kita klik sisi bagian bawah, dengan sisi bagian bawah ini. Maaf, kita undur dulu. Kita klik bagian sini dengan sisi bagian ini. Nah, kita tarik. Untuk ukurannya sendiri sebesar 16 maksudnya. Kalau sedangkan ini ukurannya sebesar 31. Nah, selanjutnya kita akan memberikan konstruksi pada bagian kiri dan kanan. Dengan cara klik bagian kiri terlebih dahulu, lalu klik bagian kiri ini. Ini sebesar 10 mm. Lalu yang bagian kanan kita klik, lalu kita lepaskan klik, kita tarik ke sini. Kita klik lagi, lalu kita tempatkan di terserah kalian. Kita beli ukuran 140. Kita checklist atau enter aja. Nah, maka konstruksi akan berubah dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan memberikan lubang atau menggunakan fitur extract cut. Extract cut di sini kita akan memberikan lubang pada sketsa yang telah kita buat sebelumnya, atau membuat lubang dengan cara klik extract cut-nya aja. Nah, karena di sini kita akan melubangi sampai terlihat sampai tembus sampai bawah, kita menggunakan end condition di bagian sini, itu true all. Nah, true all sendiri akan melubangi hingga sampai sisi terbawahnya. Itu. Sedangkan blend yang biasanya kita gunakan itu melubangi dengan kehendak atau arah kita dan panjang yang kita kehendaki. Oke, kita cek saja.
maka lubang akan berhasil terbuat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat chamfer di bagian sini atau bisa kita sebut countersink. Dengan cara kita seleksi sisi luarnya, kita sampai orange seperti ini ya, jangan lupa. Kita klik, jangan lupa pencet shift. Pencet shift, lalu pencet shift. Lalu kita klik menu bagian tools, fillet, lalu klik chamfer. Nah, untuk chamfer sendiri kita akan ukur distance-nya sebesar 1,5 mm. Jangan lupa pastikan checklistnya tercentang ya. 3 ini, select stroke, face, tangle propagation, dan full preview. Setelah udah kita bisa checklist saja. Nah, maka chamfer akan terbuat dengan sendirinya seperti ini kurang lebih. Bisa kita lihat. Nah kurang lebih seperti ini ya hasil dari base part yang pertama ini dalam pembuatan part picture holder. Oke, langsung saja kita save dengan tools ini. Kita klik bawah ini, kita save. Nah, untuk tempatnya sendiri kita tempatkan di folder yang telah kita buat sebelumnya dengan nama base. Oke, lalu kita save. Nah, karena udah kita save, maka part akan tersave dengan sendirinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan pin yang akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Mbak Titin. Monggo. Perkenalkan, nama saya Titin. Kali ini saya akan melanjutkan modul 2 yang telah dibuat oleh Mas Rifki sebelumnya. Dan kali ini kita akan lanjut untuk membuat pin seperti yang tertera pada modul. Langkah pertama yang harus kita buat adalah klik new document, lalu pilih part dan OK. Nah, di sini kita pastikan unit yang kita gunakan itu adalah mmgs. Kemudian pilih top plan, kemudian sketch. Nah, untuk membuat pin seperti yang ada di modul, langkah pertama itu kita buat sketsa lingkaran terlebih dahulu. Dan pastikan memulai sketsanya itu di titik origin ya teman-teman. Kemudian kita atur dimensinya, yaitu 8 mm. Setelah itu kita beri ketebalan untuk lingkaran ini dengan extrude boss sebesar 48 mm. Oke, kita bisa checklist. Nah, nantinya hasilnya akan berbentuk tabung seperti ini. Untuk membuat tampilan pin seperti yang tertera pada work plan di modul, kita akan membuat sketsa baru di dasar bidang tabung ini. Caranya klik bidang bawah dari tabung, lalu pilih normal to. Nah, di sini kita sketsa kembali, klik sketch dengan sketsa lingkaran. Pastikan tepat di titik origin ya teman-teman, sama seperti tadi. Lalu kita checklist dengan dimensi 5 mm. Oke, nah nantinya yang akan kita potong itu adalah sisi di luar lingkaran ini, karena untuk membentuk kaki seperti yang ada di modul. Nah, di sini kita bisa kembalikan ke bentuk 3D, lalu kita potong dengan extrude cut. Nah, kalau seperti ini kan nantinya akan keseluruhan nih yang terpotong. Tapi yang kita inginkan potong itu hanya sebagian. Di sini kita atur kedalaman potongan itu hanya 14 mm. Dan yang kita potong itu adalah sisi bagian luarnya. Jadi kita checklist bagian flip side to cut. Nah, nanti yang akan terpotong adalah sisi yang berwarna kuning ini. Kita checklist.
Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian tahap terakhir untuk membuat pin ini adalah memberi kemiringan di sisi bagian atas pin. Kita klik bagian atasnya, lalu pilih chamfer. Nah, di sini kita atur kemiringannya itu sebesar 1 mm. Oke, pastikan preview yang kita pilih adalah full preview. Kita checklist. Nah, sekarang pinnya sudah jadi. Kita bisa save dengan Ctrl S. Dan pastikan simpan di dalam folder yang sama dengan base part yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Nah, ini kita berikan nama pin. Oke, tahap selanjutnya, jika kita sudah membuat pin, maka kita akan menggabungkan base part dan pin part itu dengan assembly. Caranya kita bisa new document, lalu pilih assembly, lalu klik OK. Nah, di sini akan tampil pilihan dokumen yang akan kita gabungkan. Jika di sini tidak tertera dokumen yang akan kita gabungkan, kalian bisa klik browse. Lalu pilih dokumen mana yang akan kita gabungkan. Oke. Untuk membuat part-part yang sudah kita buat berada di halaman assembly, caranya kita bisa klik dokumennya, lalu bawa ke halaman assembly, lalu lepaskan. Nah, ini kan hilang ya. Kita pinnya kan belum kita pindahin, jadi kita bisa klik assembly, lalu pilih insert komponen, dan kita lakukan juga untuk yang pin. Nah, karena di sini kita membutuhkan 4 pin, jadi teman-teman bisa mengulangi langkah-langkah tersebut atau bisa dengan kontrol pada keyboard, lalu tekan pada pinnya dan arahkan ke lain sisi. Begitu terus sampai kita mendapatkan jumlah pin yang kita inginkan. Kemudian untuk menggabungkan base part dengan pin, ini kita menggunakan mat. Jadi kita pilih mat. Kemudian untuk mat ini dia akan menggabungkan part baik base part maupun pin part. Nah, kita coba jika kita akan menggabungkan bidang bagian atasnya, atas dari base, dan bidang bagian bawah dari pin part. Lalu kita checklist, maka hasilnya ini masih bergerak-gerak, berarti ini salah ya teman-teman. Oke, kita cancel. Lalu untuk menghapusnya kita bisa klik tanda plus di sebelah mat sini, lalu pilih consider first, klik kanan, lalu kita bisa edit filter. Nah, di sini kita bisa clear selection untuk menghapus keduanya. Oke, lalu kita checklist. Nah, di sini kita bisa pilih matnya itu dengan kita coba pada garis lingkaran ini terhadap garis lingkaran pin yang ini. Oke, lalu kita checklist. Nah, di sini juga kita checklist. Kita coba apakah dia masih bergerak. Nah, ternyata tidak bergerak. Lalu kita lakukan hal yang sama juga terhadap 3 pin lainnya. Klik mat. Lalu pilih lingkaran di base. Kemudian pilih lingkaran bagian sini pada pin. Lalu checklist. Lakukan seterusnya pada kedua pin lainnya. Oke. Nah, kita checklist. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, maka picture holder kita sudah jadi dan kita bisa Ctrl S. Dan kita beri nama picture holder.
Nah, di modul 2 ini kita mempelajari dua hal baru, yaitu bagaimana cara menggunakan chamfer dan bagaimana menggunakan assembly. Saya rasa cukup untuk modul 2 kali ini. Saya dan partner saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian modul. Wassalamualaikum warahmatullahi